Shalom saudaraku, senang bertemu kembali dengan saudara-saudara di dalam renungan harian kita hari ini. Renungan kita dapat dengarkan oleh karena kemurahan Tuhan dan kita bersyukur atasnya. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai renungan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, yang maha melihat, hari ini kami datang bukan untuk menampilkan diri kami, tapi untuk dipandang oleh kasih-Mu. Pandanglah hati kami yang sering merasa tidak cukup. Sentuhlah bagian-bagian dari hidup kami yang tersembunyi dan terluka. Berbicaralah Tuhan, sebab kami rindu tahu bagaimana Engkau melihat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema atau judul renungan kita hari ini adalah pandangan Tuhan yang tidak pernah salah, yang terambil dari Kidung Agung 4 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tidak beranak tak ada. Amin. Saudaraku, izinkan saya bertanya, bagaimana saudara memandang diri saudara sendiri? Mungkin jawabannya tidak langsung keluar, tapi hati saudara tahu. Mungkin saudara sering berkata, saya terlalu biasa, saya tidak seperti mereka, saya tidak layak dipakai Tuhan. Di dunia ini, pandangan orang bisa sangat kejam, terutama bagi mereka yang tidak masuk kategori, tidak cantik menurut standar majalah, tidak sukses menurut majalah ini, tidak populer menurut algoritma TikTok. Lalu kita mulai menelan mentah-mentah label dunia itu, dan kita bertanya diam-diam dalam hati, Tuhan, bagaimana Engkau melihatku? Hari ini mari kita dengarkan jawabannya, bukan dari motivator, bukan dari filter Instagram, tapi dari Kidung Agung. Kidung Agung 4 ayat 2. Kembali saya bacakan. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Sebuah pujian yang terdengar aneh. Gigi, mengapa Tuhan sang mempelai surgawi memuji gigi? Saudaraku, dalam budaya Ibrani, gigi melambangkan kesehatan, kekuatan, dan keseimbangan. Kalau satu gigi tanggal, dianggap cacat. Kalau warnanya kusam, artinya tidak terawat. Kalau tidak berpasangan, artinya tidak lengkap. Maka ketika Tuhan berkata, gigimu seperti kawanan domba yang utuh, berpasangan, baru dibersihkan, itu berarti Tuhan melihat saudara sebagai pribadi yang utuh, bersih, tidak kehilangan apapun. Mungkin saudara tidak punya prestasi besar, mungkin saudara merasa ada luka batin, tapi Tuhan berkata, tidak ada yang hilang dari pandanganku, kamu tetap lengkap. Saudaraku, apa makna rohani yang mendalam dari ayat ini? Yang pertama adalah Tuhan melihat kelengkapan saudara. Dunia suka memperlihatkan kekurangan kita, tapi Tuhan melihat apa yang masih utuh di dalam diri saudara.
Saudara mungkin merasa ada bagian dari diri saudara yang rusak, tapi Tuhan berkata, tidak ada gigi yang hilang. Kamu masih utuh. Aku tidak fokus pada lukamu. Aku melihat kasih-Ku dalam dirimu. Nah, itu yang Tuhan katakan. Yang kedua, Tuhan menghargai keseimbangan hidup saudara. Gigi yang seimbang sama dengan simbol harmoni. Tuhan ingin hidup kita tidak hanya kuat secara lahiriah, tapi juga selaras secara batiniah. Ada kasih dan ketegasan, ada iman dan kerendahan hati, dan ada pengharapan dan kekuatan. Yang ketiga adalah Tuhan melihat kesetiaan tersembunyi. Gigi yang tidak kehilangan pasangannya sama dengan simbol kesetiaan. Mungkin saudara tidak viral, tidak dikenal, tapi Tuhan melihat saudara tetap hadir di ibadah, tetap melayani meski tidak dipuji, tetap membaca firman meski tidak difoto. Dan Tuhan berkata, aku melihat gigimu dan aku senang karena kamu tetap bersamaku. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat yang dunia abaikan. Ini yang menjadi ajaran utama dari kebenaran firman ini. Dunia melihat penampilan, followers, pencapaian, tapi Tuhan melihat sesuatu yang lebih dalam. Bahkan hal yang sekecil gigi Tuhan perhatikan, karena Ia bukan melihat permukaan, Ia melihat esensi. Dan Tuhan tidak hanya memuji untuk menyenangkan hati, tapi untuk memulihkan identitas kita yang dikoyak oleh dunia. Saudara kekasih, pernahkah saudara malu menjadi diri sendiri? Seorang wanita di gereja tidak pernah tersenyum. Ia menyembunyikan wajahnya. Ketika ditanya kenapa, ia berkata, karena gigiku jelek, saya malu. Lalu seorang ibu rohani memeluknya dan berkata, Tuhan bangga kepadamu, bahkan ketika kamu tidak bisa tersenyum, karena kamu tetap datang, tetap menyembah, tetap mendengarkan firman. Tuhan melihat bukan hanya gigi yang jelek, tapi hati yang cantik. Hari itu wanita itu tersenyum untuk pertama kalinya dalam ibadah. Karena ketika kita tahu Tuhan melihat kita apa adanya, kita bisa tersenyum kembali. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melihat diri seperti Tuhan melihat. Ini adalah aplikasi praktis dari kebenaran firman Tuhan ini. Aplikasi praktisnya adalah ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, biarkan Tuhan mendefinisikan siapa saudara. Dunia akan memberi kita label, tapi hanya Tuhan pencipta yang berhak memberi identitas. Mazmur 139 ayat 14 berkata, aku bersyukur kepadamu karena aku dahsyat dan ajaib. Aplikasi praktis lagi yang kedua, rawat yang tidak terlihat. Gigi jarang disorot kamera, tapi sangat penting. Rawat kekudusan saat tidak dilihat. Rawat kesetiaan dalam kesunyian. Rawat kasih-Mu bahkan saat tidak dibalas. Tuhan melihat itu dan Ia tersenyum. Dan yang ketiga, tersenyumlah di hadapan Tuhan. Dunia boleh menolak senyum saudara, tapi Tuhan berkata, bahkan gigimu pun indah di mataku. Tersenyumlah karena kamu dikasihi apa adanya.
Saudaraku, jika Tuhan memuji gigi, Dia juga menghargai seluruh hidupmu. Kidung Agung bukan sekedar puisi asmara. Itu adalah gambaran relasi Yesus dan gerejanya. Ia tidak mencari model dunia. Ia mencari mempelai yang setia, yang utuh, yang tersenyum, bahkan saat dunia tidak melihat. Jika Tuhan bisa melihat keindahan gigi saudara, jangan pernah meragukan kasih-Nya atas seluruh hidup saudara. Jika Tuhan bisa memuji gigi kita, jangan ragukan bahwa seluruh hidup kita ada dalam pandangan kasih-Nya. Tuhan melihat kecantikan di balik detail kecil yang bahkan tak kita sadari, karena di matanya kita sungguh dikasihi. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup renungan kita dengan doa. Bapa yang baik, di dunia yang penuh standar dan penilaian, seringkali kami kehilangan arah tentang siapa kami. Tapi Engkau datang bukan untuk menilai dari luar, tapi untuk memulihkan dari dalam. Terima kasih karena Engkau memandang kami sampai ke detail terkecil. Ajar kami melihat diri kami seperti Engkau melihat kami. Pulihkan setiap luka harga diri. Bangun kembali iman kami dan mampukan kami untuk tersenyum, karena kami tahu kami dikasihi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Haleluya.